Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kama Surya hari ini dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai model-model dari proses riset aksi komunitas di pendidikan masyarakat. Yang pertama, model proses riset komunitas ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk penelitian dan juga tindakan yang dipimpin oleh masyarakat. Dan pemberdayaan yang sistematis dan juga berulang. Nah, dengan merangkul prinsip-prinsip partisipasi, kolaborasi, dan juga refleksi, masyarakat ini bisa memanfaatkan kebijaksanaan dan juga sumber daya yang kolektif mereka untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang mendesak dan mempromosikan keadilan sosial. Nah, selanjutnya ini ada pemahaman mengenai model proses riset aksi, di mana model ini berfungsi sebagai peta jalan untuk bisa memandu inisiatif yang dipimpin masyarakat untuk mendorong hasil dari transformatif. Nah, model proses ini memastikan bahwa penelitian didasarkan pada pengalaman hidup, perspektif, dan juga kebutuhan mereka yang terkena dampak langsung oleh masalah yang sedang diselidiki. Terdapat 4 tahapan dalam proses riset aksi ini. Yang pertama ini melibatkan identifikasi masalah dan juga penetapan tujuan. Di sini anggota komunitas ini berkumpul untuk mengidentifikasi keprihatinan, tantangan, dan juga peluang bersama untuk perbaikan dalam komunitas mereka. Nah, setelah masalah diidentifikasi dan tujuan ditetapkan, selanjutnya ini adalah tahap perencanaan dan juga implementasi, di mana tahap ini para pemangku kepentingan bekerja sama untuk bisa mengembangkan rencana aksi yang komprehensif dan juga yang bisa menguraikan strategi, kegiatan, dan jadwal khusus untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, ketika rencana aksi diimplementasikan, model proses penelitian ini menekankan pentingnya pengumpulan analisis dan juga refleksi data yang berkelanjutan. Nah, dengan melalui pengamatan dan juga dokumentasi yang sistematis, para pemangku kepentingan ini mengumpulkan bukti untuk menilai kemajuan dan juga untuk memantau hasil mereka di area untuk perbaikan. Yang terakhir, setelah model proses ini memuncak, selanjutnya ada tahap evaluasi dan juga diseminasi. Nah, di sini para pemangku kepentingan merefleksikan hasil dari tindakan mereka, merayakan keberhasilan dan juga mengidentifikasi pelajaran yang akan dipetik. Nah, melalui proses pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan ini, masyarakat bisa membangun kapasitas mereka untuk perubahan mandiri dan juga menumbuhkan ketahanan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua anggota. Selanjutnya ada landasan penelitian dalam riset aksi. Pada intinya, riset aksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang partisipasi dan juga demokrasi. Riset aksi ini berasal dari karya para sarjana seperti Kurt Lewin, Paul Loeffler, dan juga John Dewey. Nah, riset aksi ini muncul sebagai respon terhadap paradigma penelitian tradisional yang meminggirkan suara dan juga pengalaman komunitas yang terpinggirkan. Secara praktis, riset aksi ini ditandai dengan pendekatan yang partisipatif dan juga kolaboratif untuk penyelidikan, di mana para peneliti ini secara aktif terlibat dengan anggota masyarakat, pendidik, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Dengan membangun pengetahuan bersama dan juga berbagi kekuatan dalam pengambilan keputusan, peneliti ini bisa menemukan rasa kepemilikan dan juga investasi dalam proses penelitian yang mengarah pada hasil yang lebih bermakna dan juga berkelanjutan. Selanjutnya ada metode kualitatif dalam riset aksi. Metode kualitatif ini memainkan peran penting dalam riset aksi di bidang pendidikan masyarakat, di mana dia menawarkan wawasan yang kaya tentang kompleksitas pengalaman manusia, interaksi sosial, dan juga dinamika budaya. Nah, salah satu kekuatan utama dari metode kualitatif ini yaitu mereka bisa menangkap sifat beragam dari fenomena sosial dan juga pengalaman manusia. Tidak seperti pendekatan kuantitatif yang mengutamakan data numerik dan juga analisis statistik. Metode ini menekankan adanya eksplorasi makna, interpretasi, dan juga perspektif subjektif. Nah, dengan melalui teknik wawancara, kelompok fokus, dan juga observasi,
analisis dokumen ini bisa membenamkan diri dalam realitas hidup masyarakat, mengungkapkan dinamika tersembunyi dan juga nuansa budaya membentuk pengalaman mereka. Selanjutnya ada metode kuantitatif dalam riset aksi. Penelitian kuantitatif ini ditandai dengan penekanannya pada data numerik, analisis statistik dan juga penyelidikan sistematis hubungan antar variabel. Nah, para peneliti ini sering menggunakan teknik seperti survei, eksperimen, dan juga tes statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pola, tren, dan juga asosiasi dalam kumpulan data. Nah, salah satu kekuatan dalam metode kuantitatif ini, mereka bisa memberikan pengukuran yang tepat dan juga bukti statistik untuk mendukung temuan penelitian. Dengan mengumpulkan data dari sampel besar dan menggunakan teknik statistik yang ketat, peneliti ini bisa menarik kesimpulan yang dapat diandalkan tentang hubungan antara variabel dan juga membuat keputusan berdasarkan bukti empiris. Selanjutnya ada pendekatan metode campuran dalam riset aksi. Jadi pendekatan metode campuran ini dia menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk melakukan riset aksi dalam pendidikan masyarakat, dan metode ini memungkinkan peneliti untuk bisa mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dari berbagai perspektif dan juga menghasilkan wawasan yang holistik. Nah, jadi dengan mengintegrasikan metode kualitatif dan juga metode kuantitatif, peneliti ini dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing dari pendekatan dan juga bisa meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan mereka, dan bisa menghasilkan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti serta menginformasikan praktik dan kebijakan dalam pengaturan di pendidikan masyarakat. Lalu ada metode riset aksi partisipatif, participatory action research atau partisipasi riset aksi ini menawarkan kerangka metodologis transformatif untuk pendidikan masyarakat, di mana partisipatif ini menekankan adanya kolaborasi, pemberdayaan, dan juga perubahan sosial. Nah, dengan memusatkan suara dan juga pengalaman dari anggota masyarakat, metode ini memungkinkan masyarakat untuk bisa secara aktif terlibat dalam proses penelitian dan juga mengartikulasikan kebutuhan dan prioritas mereka, dan bisa mendorong tindakan yang kolektif untuk mengatasi ketidakadilan dari sistematik. Dan terakhir ada evaluasi dan refleksi dari riset aksi. Evaluasi dan refleksi ini memainkan peran penting dalam riset aksi, di mana mereka ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk bisa menilai masyarakat. Nah, dengan merangkul pendekatan yang partisipatif dan juga kolaboratif untuk evaluasi dan refleksi ini, peneliti bisa memberdayakan masyarakat dengan mempromosikan pembelajaran dan inovasi serta mendorong perubahan yang positif. Tantangan dalam mengevaluasi dan juga merefleksikan proyek riset aksi ini mungkin timbul karena beberapa faktor ya, seperti perspektif pemangku kepentingan yang berbeda, terus ketidakseimbangan kekuatan dan kendala dari sumber daya, sehingga para peneliti ini harus menavigasi tantangan ini dengan sensitivitas dan juga transparansi, dan juga memastikan bahwa proses evaluasi ini bersifat inklusif, partisipatif, dan responsif secara budaya. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.